welcome to Sunday Live Talk Show. It is the first week of the month of February 2021. I'm so great to welcome all of you in this new month. I'm sure we are all still living by the grace of God, by the mercy of God, and all of this is because of His goodness. So without further ado, today we'll be talking with Pastor Joko Priyanto. We'll be talking about communication with God. We'll know more about how to have a healthy communication with God, how to communicate with Him, and how important is our communication with God is. So we'll discuss everything tonight, and before everything, let's prepare our heart and let's bow our heads and pray. Thank you, Lord Jesus, for this day, Lord. Thank you for everything that you have done for us in our life, Lord. We give you praise, Father. We give you honor, we give you glory, we give you all the praise, Father. We know, Lord, if we are here at this very moment, Father, it is only because of you. Thank you, Jesus. Now we want to worship you, Father. Let your Holy Spirit fill our hearts, fill our houses, Lord. Thank you, Lord. We just render this time completely into your hands. In your mighty name we pray and give thanks. Amen. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let's worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, we bless your name, Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. The sun comes up as a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on that day when my faith is failing, the end goes near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and forever, Lord. And on that day when my faith is failing, the end goes near and my time has come, still my soul will sing your praise unending. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship Him, worship His holy name. Hallelujah. Sing like never before. Oh,
worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Jesus, worship your holy name. Hallelujah, we worship you, Lord. We bless your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, you are enough for us, Jesus. You are always enough for us. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back. Come on, sing it with me. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Hallelujah, we worship you, Lord. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Oke, everyone, sepertinya kita masih harus menunggu sedikit lagi untuk Pastor Joko. Udah bergabung? Oke, belum. Sepertinya kita masih harus menunggu. So, I would like to encourage all of you to tell to your friends, to tell to your family that we are online, we are live. Maybe if you miss our videos, our lives last week's or the months before that, you can check it out all in my YouTube channel. The link is there in my bio.
You can also comment, you can like, you can subscribe, and you can share to as many people as you want so that it can be a blessing. So this month, I would bring up a topic of love. We will talk everything about love. That's why we are starting everything with a healthy communication, with a communication with God, because I'm sure one of the things that is very important in love, in a relationship, is to have a good communication. If we have a good communication with our partner or with our God, I'm sure our love for our God will also be, and our love for God will also be strong, will not be shaken by anything, as long as we got a healthy communication with Him. And we will also later be talking about faithful commitment and many more other things. So this full month we'll be talking about love, and I pray that it will be a blessing to all of you. And we got all the speakers up ready here until the month of March, and April is getting filled up also by the grace of God. So make sure you don't miss any of our live talk shows. I'm sure it's gonna be a great blessing, a big blessing to all of you that are watching and that are seeing these live videos, maybe through YouTube or to my Instagram. Also, on the month of May, the 8th of May, we will be celebrating the first year of Sunday Live Talk Show. And I promise you, there will be something awesome, something super duper extraordinary, wonderful, awesome thing is going to happen in the live on the 8th of May. So make sure you don't miss it, our first anniversary of Sunday Live Talk Show. So whenever I remember how we started, I always remember that God's hand has always been upon this life, upon this program, and I pray that it will still grow more and more, and it can still gain more souls for the kingdom of God. Biarlah kiranya. Oke, sepertinya Pastor Joko sudah bergabung. Kita akan invite Pastor Joko untuk berbincang-bincang dengan kedatangan Pastor Joko di live ini. So, ya, kita tunggu untuk koneksinya tersambung. Haleluya. So, kita tunggu. Shalom, Pastor. Shalom, Daniel. Shalom. Wow, thank you, Pastor, untuk waktunya dan untuk kesediaannya. Sebuah kehormatan yang sangat luar biasa bagi aku bisa kedatangan Pastor di live ini. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktunya. Sama-sama, Daniel. Terima kasih juga untuk kesempatan ini bisa berbincang-bincang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. So, Pastor, aku pengen tahu nih, kan sekarang kalau mungkin orang searching Pastor juga di YouTube dan di berbagai macam platform, pasti orang akan melihat khotbah-khotbah Pastor yang sangat luar biasa memberkati, yang telah luar biasa menjadi berkat bagi banyak orang juga. Yang aku ingin tanyakan, Pastor, apakah memang itu yang Pastor inginkan sewaktu masih kecil, Pastor, untuk menjadi apa yang Pastor alami saat sekarang ini, membagikan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan ke beberapa gereja, menjadi berkat yang sangat luar biasa. Apakah itu cita-cita Pastor? Iya, kalau dibilang cita-cita sebenarnya enggak juga ya, karena pada waktu saya masih kecil atau remaja, saya orang yang paling sulit untuk menjawab ketika ada pertanyaan cita-citamu apa gitu. Jadi sama sekali nggak ada keinginan atau kerinduan atau cita-cita untuk menjadi hamba Tuhan sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang memang dimulai dari sejak kecil, kira-kira begitu, Daniel. Oke, kan aku ingin memulai ya talk show ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, agar kita juga semakin mengenal pribadi Pastor, mungkin kita bisa lebih mengetahui Pastor. Jadi yang aku ingin tanyakan di sini, Pastor, apakah Pastor memang berasal dari keluarga memang sudah mengenal Tuhan atau seperti apa, Pastor? Ya, kalau keluarga memang ayah dan ibu saya sudah mengenal Tuhan ketika mereka menikah. Ibu saya yang lebih dulu mengenal Tuhan, lalu kemudian bapak saya menyusul begitu. Jadi saya lahir dari keluarga Kristen memang. Wow, oke. So, Pastor untuk mempunyai sebuah pelayanan menyampaikan firman Tuhan, atau mungkin sebelum itu yang aku ingin tanyakan, Pastor tadi mengatakan bahwa terlahir dalam keluarga Kristen. Aku yakin kita semua pasti
tahu ya bahwa kalau kita lahir dari keluarga Kristen pun nggak menjamin hubungan kita sama Tuhan tuh seperti apa, Ya, seberapa kita kenal sama Tuhan. Nah, betul. bagaimana awal-awalnya Pastor mengalami Tuhan dalam kehidupan Pastor? Adakah peristiwa khusus atau momen tertentu yang membuat Pastor mengalami pribadi Tuhan dalam diri Pastor? Gitu? Mhm. Peristiwa khusus yang apa ya, yang spektakuler gitu ya, yang kayak sakit disembuhkan atau yang luar biasa seperti itu enggak sih. Tapi saya bersyukur karena saya ada di bawah bimbingan beberapa kakak rohani yang pada waktu itu memulai sebuah persekutuan begitu ya di gereja asal saya di Jogja pada waktu itu. Lalu saya diperkenalkan dengan pertobatan, diperkenalkan dengan bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan, diperkenalkan dengan dunia pelayanan sesudahnya. Jadi dari proses itu kemudian di kelas 3 SMA ya, pada waktu itu sekitar tahun 93 itu saya mulai muncul kayak semacam kerinduan. Tuhan tuh baik banget gitu dalam proses perjalanan hidup saya. Lalu apa yang saya bisa buat untuk Tuhan? Akhirnya kemudian kakak-kakak rohani saya itu yang membimbing, gimana kalau kamu masuk sekolah teologi begitu, persiapan, pelayanan, lalu kemudian menyerahkan hidup untuk jadi hamba Tuhan. Nggak langsung juga sih, pada waktu itu masih menimbang-nimbang, berpikir apa memang itu panggilan saya ya, kira-kira gitu. Tapi ya dalam prosesnya kemudian akhirnya saya melihat beberapa brosur dari sekolah-sekolah teologi, dan kemudian atas bantuan kakak-kakak rohani saya itu diperkenalkan dengan sponsor, lalu kemudian hamba-hamba Tuhan juga yang memberikan saya masukan-masukan begitu untuk masuk ke sekolah teologi. Gitu, Daniel. Wah, luar biasa. Tadi Pastor sempat menceritakan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mungkin aku yakin semua yang Mm-mm. di sini juga pasti penasaran dengan kebaikan apa sih yang Pastor pernah terima dari Tuhan sehingga Pastor bisa berpikir gitu ingin melayani Dia. Adakah kebaikan-kebaikan macam apa yang pernah Pastor terima dari Tuhan? eh Tentu yang berupa pemeliharaan Tuhan, Ah, lalu kemudian berkat yang saya rasakan itu adalah hal yang saya saya alami sebagai kebaikan-kebaikan Tuhan itu tadi ya. Tapi saya memiliki arah hidup yang jelas, saya memiliki keselamatan di dalam Dia, saya kemudian tahu tentang tujuan hidup dan sebagainya. Itu bagi saya adalah sebuah kebaikan Tuhan yang paling mengubah gitu ya, paling mengubah hidup saya pada waktu itu, karena sebelumnya itu nggak tahu sama sekali soal soal itu ya. Ya hidup aja gitu, untuk hari ini, besok bagaimana nggak tahu gitu. Tapi karena ada di persekutuan itu, lalu dimuridkan, belajar tentang bahan-bahan untuk kekristenan dasar dan sebagainya, itu jadi tahu ya bedanya yang dulu dengan yang sekarang di dalam Tuhan gitu. wah, luar biasa. Pastor memutuskan untuk sekolah teologi dan kemudian menjadi hamba Tuhan tentunya bukan sebuah hal yang bisa dikatakan hal yang kecil ya, seperti mungkin orang memutuskan untuk belajar kuliah bisnis atau lain Mm-mm. sebagainya kan automatically Mm-mm. semua juga pasti mengetahui bahwa orang menjadi pendeta itu bukanlah satu kehidupan yang gampang, pasti akan Ya, ada tantangan-tantangan tersendiri untuk menjadi hamba Tuhan apalagi kalau full time. Nah, ya. yang aku ingin tanyakan di sini, Pastor, pada saat Pastor Mm-mm. memutuskan untuk sekolah teologi, adakah tantangan atau orang tua langsung mendukung Pastor pada waktu itu? Eh, Waktu itu apa ya? Tidak ada kayak semacam ungkapan ya kamu masuk atau sebaliknya jangan masuk dan sebagainya. Jadi
saya belum terlalu melihat apa persetujuan orang tua ketika saya menyampaikan hal itu. Jadi mereka hanya bilang coba dipikirkan dulu, coba direnungkan lagi. Lalu kemudian selain kakak-kakak rohani saya itu, orang tua saya juga termasuk yang apa ya, memperhatikan eh, keputusan anaknya ini benar atau enggak gitu. Karena itu mereka kemudian mengajak saya kepada hamba-hamba Tuhan kenalannya untuk ngobrol, untuk sharing gitu. Ini tolong anak saya dikasih gambaran atau penjelasan bahwa sekolah teologi itu begini 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 begitu. Sampai akhirnya ya ini keputusan kamu, apa yang akan menjalani kamu ya silahkan gitu. Sampai saya mendapatkan apa ya persetujuan itu, kira-kira seperti itu. Wow. Jadi dalam ada beberapa kurun waktu ya sebelum Betul, benar-benar masuk sampai disetujui betul. oleh orang tua. Biasanya yang Ya, aku suka mendengar adalah perlu juga satu konfirmasi dari Tuhan kalau memang itu betul-betul menjadi panggilan daripada pastor atau daripada orang yang masuk ke sekolah teologi tersebut. Apakah pastor juga mendapati seperti konfirmasi daripada Tuhan, mungkin daripada melalui hambanya atau mungkin melalui firman Tuhan yang pastor baca kayak langsung jadi rema gitu dalam hati dan pikiran pastor seperti itu? iya. Sama kayak yang proses saya mau memutuskan tadi ya. Saya Mhm. mendapatkan konfirmasi itu juga bukan dalam satu titik waktu begitu ya. Tapi Mhm. dalam proses juga saya lihat bahwa saya pribadi nggak minta apa ya kayak semacam tanda kalau memang ini panggilan buat saya harus begini Tuhan, saya nggak seperti itu sih. Tapi dalam perjalanannya itu kemudian saya semakin semakin mengerti, semakin yakin terhadap pilihan pilihan saya itu bahwa ya Tuhan meneguhkan dengan berbagai macam cara gitu ya, dengan berbagai macam cara memberi saya kesempatan-kesempatan untuk melayani, bertemu dengan orang-orang juga yang apa yang membuat saya semakin yakin berada di dalam panggilan saya itu, kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa. So, Ya. pada saat langsung masuk ke sekolah teologi pada waktu itu, Mhm. Pastor berarti sekolah teologi di kota Jogja kah pada waktu itu atau mungkin pindah kota atau seperti apa, Pastor? Betul, di Jogja, di Jogja. Di Jogja Tapi juga. saya harus tinggal di asrama pada waktu itu karena nggak tinggal di nggak bisa tinggal di rumah ya. Diwajibkan untuk tinggal di asrama pada waktu itu. Pastor, apakah mungkin mudah bagi seorang pastor gitu untuk meninggalkan keluarga dan tinggal di asrama dan kemudian pasti kehidupannya akan beda ketika kita berada di sekeliling keluarga dan kemudian kita berada dalam lingkup asrama yang pasti untuk semua pasti ada waktu-waktunya dan kita diatur sedemikian rupa harus mengikuti semua waktu yang ditentukan oleh asrama tersebut. Nah, apakah ada tantangan tersendiri yang pastor alami pada saat tinggal di asrama tersebut, pastor? Ya, kebetulan saya punya pengalaman pada waktu SMP, itu saya Mhm. 1-2 tahun itu sudah tidak tinggal bersama-sama dengan orang tua. Eh, Oke. jadi ada pengalaman itu sebelumnya. Jadi ada orang tua dari teman yang apa ya ditugaskan menjadi guru di kota yang berbeda. Nah Mhm. dia nggak mau ikut pindah karena mungkin ribet ya pindah sekolah, Yes. sehingga dia di Yes. rumah itu dengan saudaranya lalu meminta saya untuk menemani dia di situ gitu. Dan Oh. kebetulan rumah teman saya ini dekat dengan sekolah SMP pada waktu itu, sehingga akhirnya ya saya diizinkan untuk nemenin karena kebetulan satu gereja sama-sama begitu. Lalu ya pengalaman itu membuat saya lebih apa ya, lebih siap mungkin begitu atau punya pengalaman untuk tidak tinggal bersama-sama dengan orang tua. Jadi udah pernah
tinggal di luar rumah begitu. Paling weekend ya, saya pulang pada waktu SMP itu eh, Jumat, Sabtu, Minggu begitu. Nanti Senin di situ lagi. Tantangannya mungkin karena apa ya? Karena punya teman-teman baru di Hmm. asrama dengan Hmm. orang dengan latar belakang yang berbeda-beda dengan Hmm. berbagai macam suku di Indonesia. Saya pernah satu Ya. kamar dengan orang Batak, saya pernah satu kamar dengan Hmm. orang Dayak, saya pernah satu kamar Oh. dengan orang Papua, yang ketika ada di satu asrama Hmm. itu, ya Hmm. saya belajar banyak. Tantangannya ya bagaimana saya bisa menyesuaikan diri dengan Hmm. teman-teman dengan berbagai macam latar belakang tadi, begitu. Lalu apa yang Pastor lakukan untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang dengan berbagai suku yang berbeda seperti itu? Pasti mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan juga yang berbeda dan mungkin Betul. kalau kita orang gimana kita lihat yang lain daripada kita, kita kan pasti pikir kok berbeda ya, kok seperti ini. Nah, apa yang Pastor lakukan Ya. ketika menghadapi perbedaan-perbedaan seperti itu? Gimana cara adaptasinya? Iya, ya saya mengamati ya. Kalau kalau teman saya yang ini gimana kebiasaannya, temperamennya seperti apa, karakternya seperti Oh, apa. Lalu iya, iya, iya. bagaimana saya bisa menempatkan diri untuk jadi teman, jadi sahabat buat buat dia gitu. Lalu ketika dengan latar belakang teman latar belakang lain lagi ya belajar lagi. Jadi makin apa ya? Makin kaya gitu. Saya mungkin cenderung introvert tertutup pada awalnya. Lalu Oh, dikasih Tuhan teman-teman yang ekstrovert, yang terbuka, yang hmm, misalnya kalau dengan orang Batak misalnya ya kan belak-belakan hmm, mereka mau mau A itu ya A gitu. Saya sebagai orang iya, Jawa yang biasanya muter-muter dulu untuk satu tujuan, ya iya, belajar sesuatu dari situ bahwa bahwa kadang ada waktu untuk menyampaikan sesuatu atau menahan diri terhadap sesuatu. Banyaklah iya. yang bisa dipelajari dari situ, Daniel. Wow, luar biasa. Berapa tahun itu Pastor sekolah teologi sampai Pastor lulus? 4 tahun Empat kah atau tahun, lebih? 4 empat tahun. tahun. Oh, Iya betul, wah, 4 tahun. biasa. Ya. Pastor mengalami sekolah teologi selama 4 tahun. Adakah mungkin satu pembelajaran yang sangat utama atau sangat yang membekas dalam hati dan pikiran Pastor selama 4 tahun itu, Pastor? Yang paling saya rasakan adalah apa ya, mengubah paradigma mungkin ya. Selama ini sebelumnya saya harus jujur mengakui bahwa kadang-kadang saya main tabrak gitu. Eh, Tahu sedikit tapi sok tahu banyak gitu sehingga ketika ada Mm-mm. di sekolah teologi itu mulai belajar untuk melihat sesuatu lebih luas, melihat Mm-mm. sesuatu secara lebih mendalam begitu ya. Dan sebelumnya eh, saya ingat sebelum masuk sekolah teologi itu pernah pernah apa ya menyampaikan firman Tuhan di persekutuan begitu ya, yang Wow. ketika saya lihat lagi itu ternyata saya ngawur gitu. Ternyata saya Iya, asal gitu menyampaikan itu padahal itu nggak sesuai dengan apa yang dimaksud gitu. iya, Nah, iya, iya. yang saya rasakan memang yaitu membentuk membentuk paradigma ya, cara cara berpikir lalu apa namanya? Ya melatih juga untuk bagaimana caranya melayani dalam arti luas gitu. Wow, luar biasa. Tadi Pastor sempat mengatakan sempat share firman Tuhan, apa saja sih pelayanan yang sempat Pastor lakukan sebelum sekolah teologi itu, Pastor? Sebelum sekolah teologi, saya sempat menjadi pengurus sekolah minggu di gereja asal saya, Oh, lalu hmm, kemudian ikut aktif di pelayanan pemuda ya. wow. Ya. Oke, dari sekolah minggu ke pemuda, kira-kira Pastor, yang mana yang lebih berat tantangannya? Atau sama saja itu seperti apa? Bagi saya pribadi sekolah minggu, Sekolah minggu. karena apa ya, saya jadi tahu sekarang beratnya mengajar anak-anak ya atau menjadi pembina sekolah minggu itu saya betul-betul hormat lah sama
guru-guru sekolah minggu atau mereka yang terjun ke dalam pelayanan anak. Wah, luar biasa. Perlu apa ya? Kesabaran, perlu pendekatan gitu. Karena saya pikir-pikir dulu adik-adik saya yang saya ajar di sekolah minggu tuh mungkin mereka ketemu Tuhan atau enggak ya? Karena karena saya melakukan itu betul-betul dengan ya modal kerinduan aja, nggak punya apa ya, nggak punya bekal eh, latar belakang diajar dulu, di training dulu, dilatih dulu, pokoknya karena nggak ada, ya udah saya yang terbeban di situ, lalu eh, saya lakukan sebisa saya begitu. Wow, luar biasa. Jadi Oke. menurut saya bebannya lebih berat ketika menjadi Sekolah minggu. pembina sekolah minggu ya. Kalau di remaja pemuda mungkin ya karena dunianya pada waktu itu ya, jadi lebih enjoy seperti itu. Oh, oke, oke. Mungkin pada masanya tidak sedinamis sekarang kali ya. Oke, Betul, betul, luar biasa. betul. Ada Wow, satu Pastor. kesempatan ketika saya diminta untuk mengajar sekolah minggu, saya stres juga sekarang karena rupanya apa yang saya dulu lakukan dengan belasan tahun kemudian, ketika Aha. saya melakukan hal yang sama, Hmm. situasinya sudah berbeda ya. Anak-anak sekarang sudah ya beda sekali dengan dulu gitu. Iya, 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 iya. Anak-anak sekarang pasti lebih condong untuk melihat kepada gadgetnya. Oke, Betul, luar betul. biasa. Zaman itu belum ada. Belum ada. Iya, iya, iya. Pastor, setelah sekolah teologi, pelayanan apa yang Mhm. Pastor lakukan? Apakah perintisan untuk membangun gereja atau seperti apa, Pastor? eh Setelah lulus, saya terlibat dalam eh, pers kampus ya, penerbitan di kampus ada buletin yang saya diajak Iya, iya. oleh salah seorang dosen untuk membantu di situ. Sambil kemudian saya ada sponsor juga yang memberi kesempatan untuk apa namanya lanjut S2 gitu. Jadi Wah, luar biasa. sambil kuliah lagi di kampus yang sama, saya Mhm. ikut membantu dalam penerbitan buletin kampus begitu. Oke. Ini mungkin banyak yang penasaran, Pastor. Pas Hmm. S1 mungkin kita belajar cara-cara berkhotbah, ilmu homiletik dan lain sebagainya. Mungkin setelah pada saat mengambil MTH atau mengambil S2-nya, kira-kira apa yang lebih dalam lagi yang kita pelajari di S2 itu, Pastor? Mungkin bisa di-sharingkan sedikit, Pastor. Oh, waktu S2 itu waktu itu masih MA ya. Jadi Oke. MA dengan tekanan pada pendidikan Kristen pada waktu itu. Oke. Ya, ya, ya. Lalu Wow, oke. kemudian apa ya? Saya sesudah itu bergabung dengan salah sebuah STT di Tasikmalaya. Namanya pada Mhm. waktu itu STT Intel untuk bergabung menjadi pengajar di situ. Nah, akhirnya berkembang lagi MA nggak bisa apa ya, nggak bisa memenuhi syarat gitu, karena itu harus ambil MTH. Sesudah itu ngambil di kampus di mana saya mengajar di STT Intel, yang kemudian berpindah ke Bandung menjadi STT Karisma gitu dan ya. Wow. Pastor udah mengambil MA itu berarti berapa tahun tuh Pastor MA-nya? 2 tahun kah? 3 tahun karena ada telat 1 tahun saya pada waktu itu. Harusnya 2 tahun memang, tapi saya baru selesai 3 tahun. Jadi sambil Pastor dari mengajar, lalu sambil menyelesaikan kuliah. wow, Ya. dari mengambil S1 kemudian lanjut ke MA, apa yang mendorong Pastor untuk mau belajar lagi gitu Pastor? Biasa kan orang sudah S1 aja udah cukup lah, nggak usah lagi deh, nanti bikin skripsi lagi, bikin segala. Biasa mereka berpikir seperti itu. Apa yang mendorong Pastor untuk mau menggali lagi lebih dalam lagi Pastor? Ya, dosen yang mengajak saya untuk ada di penerbitan itu
sering sharing kalau kamu punya kerinduan untuk mengajar ke depannya, ya kamu mesti apa ya, mesti upgrade, mesti apa namanya, mesti ngambil studi lagi gitu, karena itu penting buat kamu ke depannya begitu. Jadi karena ini eh, ada satu saat di mana seorang dosen misi dari Korea yang pada waktu itu menyadarkan saya tentang pentingnya karunia rohani dan ya. Jadi Wow. dia tanya gitu ya, abis ibadah cepol di kampus, Joko, karunia rohani kamu apa gitu. Saya bingung ngejawabnya karena pada waktu itu belum tahu ya, belum tahu karunia rohani itu apa ya, Pak. Saya bilang gitu ke dosen misi dari Korea itu. Lalu dia jelaskan panjang lebar, dia ajak saya ke kantornya, lalu dia kasih saya tools, kuesioner begitu untuk diisi, lalu akhirnya saya menemukan di situ tentang karunia mengajar gitu. Tapi saya nggak yakin juga sih pada waktu itu karena ingat tadi pengalaman mengajar sekolah minggu itu. Nah, Iya, bener iya. gitu kalau saya terpanggil di dunia ini karena pada saat itu kan nggak maksimal gitu. Tapi ya Iya. akhirnya ketika ada perkembangan atau pengalaman berikutnya, ya makin diteguhkan lah bahwa panggilan saya ada di sana, kira-kira begitu. Luar biasa. Pastor udah mengambil MA 3 tahun, kemudian MTH berarti 3 tahun lagi apa 2 tahun lagi, Pastor ini? Enggak, lebih singkat ya karena tinggal beberapa SKS lagi yang saya Oh, harus selesaikan pada waktu itu. wow. Pastor ada merasa seperti gimana nggak gitu, Pastor, dari yang tadinya menjadi dosen di kampus itu, kemudian Pastor juga ikut belajar mungkin bersama dengan orang-orang mungkin yang baru-baru beberapa hari kemudian atau beberapa bulan kemudian, berapa bulan yang lalu Pastor ajari gitu. Apa yang Pastor rasakan pada saat itu? Ya, sebenarnya ketika mengajar itu belajar juga sih. Dan Oke. ada hal yang paling saya rasakan adalah apa ya? Bahwa yang saya anggap selama ini saya tahu banyak, ketika Hmm. belajar saya justru tahu bahwa saya belum tahu apa-apa. Saya Wow. harus lebih menggali lagi, saya harus lebih belajar lagi dari apa yang saya alami begitu. Wow. Oke. Setelah menyelesaikan MTH, apa yang Pastor lakukan? Lanjut lagi menjadi dosen kah atau seperti apa, Pastor? Ya, sampai hari ini saya masih ada di STT Karisma di Bandung untuk menjadi salah seorang staf pengajar di situ. Lalu saya juga membantu pengembalaan Pendeta Ruben Adi di Bandung. Oke, ya, ya, ya. Wow, luar biasa. Berarti sekarang Pastor mengembalakan di Bandung kah atau di Jakarta seperti apa, Pastor? Saya di Bandung, tapi membantu pengembalaan, tidak mengembalakan sendiri. Oke, wow, luar biasa. Pastor membantu menggembalakan orang-orang dewasa yang berbeda dari anak-anak kecil. Apa Mhm. tantangannya, Pastor? Terutama di saat-saat seperti ini, tantangan semacam apa yang Pastor temukan dalam anggaplah ibaratnya berada di dalam sebuah tim pastoral atau tim penggembalaan di GB Battle Bandung, Pastor. Eh, Tantangan ya, Hmm, yes. ya, ya tantangannya mungkin eh, menghadapi beragam latar belakang jemaat barangkali ya, yang Hmm, atau maksudnya tantangan di masa pandemi ini atau tantangan yes, secara yes. umum? Tantangan yang terutama di saat-saat masa-masa seperti ini dari tahun lalu mungkin sampai ke saat-saat ini, Pastor. Ya, tantangan utamanya saya lihat kalau untuk masa pandemi ini adalah bagaimana kita bisa tetap memperhatikan domba-domba yang Tuhan percayakan eh, di saat dimana apa ya, bertemu dengan mereka atau berkomunikasi dengan mereka itu adalah sesuatu yang agak terhalang ya belakangan ini ya, sehingga Mhm. eh,
ya tetap keep in touch dengan jemaat itu yang mungkin menjadi tantangan pada masa ini. Oke, Pastor, kalau kita berbicara tentang pandemi seperti ini, pasti kan ada satu perubahan yang sangat signifikan yang dirasakan dari yang mulanya tadi ibadah di sebuah bangunan, kemudian langsung berubah menjadi Mm-mm. ibadah di YouTube mungkin atau di Zoom dan Mm. lain sebagainya. Pasti Mm-mm. ada penurunan kan, Pastor, dari segi jemaat yang mungkin melihat atau yang mengikuti. Ya, Bagaimana cara Pastor dan tim untuk meningkatkan gejolak yang terjadi di saat awal-awal pandemi itu, Pastor? ya. Kita melihat bahwa pandemi ini bagaimanapun adalah sebuah tantangan ya, itu jelas. Hmm. Tapi juga kita harus melihat dari sisi yang lain sebagai sebuah peluang kan. Memang secara jumlah kehadiran kalau kita bicara soal ibadah onsite itu terbatas ya, karena memang dibatasi karena kita memang harus menjaga jarak dan seterusnya. Betul, betul Kebetulan sekali. juga memang kami di Bandung baru mulai ibadah onsite di dalam gedung gereja itu dari akhir November yang lalu. Itu pun Oke. jumlahnya mungkin sekitar 15-20% ya dari tingkat kehadiran biasanya. Jadi eh, satu segi itu jelas tantangan, tapi dari sisi yang lain kalau kita lihat justru ini juga peluang juga karena secara online kita justru bisa menjangkau lebih banyak, kita justru bisa menjangkau lebih luas kan? Ya. Oke, ya, 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 ya. Mhm. Kita bisa menjangkau Wow. lebih luas. Ada beberapa orang yang mulai menanyakan, saya tinggal di kota A, saya tinggal di kota B, tapi Hmm. saya klik nyaman pas dengan model GB Battle Bandung misalnya. Bolehkah saya tetap tinggal di ini, tapi saya menjadi anggota jemaat virtual, menjadi anggota jemaat secara online. Ya, Nah, akhirnya kan itu peluang yang saya bilang tadi. Kemudian ya oke. kita berpikir ya gimana ya caranya ya supaya Hmm. eh, tetap melayani orang-orang yang belum pernah bertemu dengan kita, mungkin juga belum pernah beribadah langsung ke Betul, Bandung dan sebagainya. betul. Tapi peluang-peluang itu bisa terjadi. Jadi kita mungkin jangan hanya melihat bahwa wah terbatas ya sekarang ya nggak bisa Hmm. lagi seperti yang dulu dan sebagainya. Tapi ingat juga bahwa ada pintu-pintu lain yang Tuhan buka untuk membuat dampak atau pengaruh kita justru makin eh, lebih luas. Wow, Gitu ini dan aku yang saya lihat. tertarik, Pastor. Aku sangat tertarik dari Mm-mm. yang tadi Pastor sampaikan. Dari sekian banyak jemaat yang hadir sebelumnya tinggal menjadi 15 sampai 20%, kemudian di saat onsite-nya Iya, karena dibatasi. betul. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya tiba-tiba di ibadah tersebut ada banyak sekali jiwa-jiwa yang datang, maka gimana itu, Pastor? Kan dibatasi. Lalu apakah mereka Mm-mm. kemudian diminta untuk kembali ke rumahnya atau seperti apa, Pastor? Ya, strategi kami selalu announce ya, selalu mengumumkan bahwa untuk ibadah onsite di gedung gereja karena ya situasi pandemi ini kita pakai pendaftaran sebelumnya. Kita kasih link Hmm. pendaftaran, lalu kemudian kita kasih tahu ada plafon, ada batas tempat duduk yang tersedia begitu. Lalu kita kasih spare juga untuk orang-orang yang datang secara langsung begitu. Kalau sudah sampai di batas maksimal dan masih ada yang datang, ya kita punya kesepakatan sorry nggak bisa masuk. Tapi so far masih masih ini sih masih cukup tersedia tempat duduk begitu. Jadi kami belum menolak atau menyuruh pulang jemaat yang sudah datang. Oke, Gitu luar Daniel. biasa. Wow, keren, keren.
Pastor, di saat-saat seperti ini kan pasti salah satu hal yang sangat utama ya, yaitu membangun Mm-mm. komunikasi dengan Tuhan kita. Nah, bagaimana menurut Ya. Pastor cara kita untuk membangun komunikasi dengan Tuhan? Atau mungkin Mm-mm. sebelumnya, Pastor, seberapa penting sih sebagai anak-anak Tuhan ya untuk membangun komunikasi dengan Tuhan? eh Seberapa penting? Sangat penting tentu saja ya, karena Hmm. ya kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan, kita nggak bisa melanjutkan semuanya tanpa campur tangan Tuhan, dan sejak awal kita tentu memahami bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang rindu untuk berkomunikasi dengan kita ciptaannya kan ya. Karena kalau dia nggak Yes. rindu untuk berkomunikasi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya udah dia biarin aja gitu. Tapi karena dia adalah pribadi yang bersedia dihampiri, berkenan ditemui, dalam bahasa kita mungkin diajak ngobrol gitu ya, diajak sharing, diajak curhat gitu kan. Maka dia yang mengambil inisiatif pertama kali untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan ini kan. Makanya sejak Hmm. manusia jatuh ke dalam dosa, dalam Kejadian pasal 3 itu, Tuhan udah bikin Yes. rancangan, Tuhan udah bikin blueprint, Tuhan udah bikin rencana bahwa ini nggak bisa begini, ini harus dikembalikan kepada rencana yang semula. Makanya Kejadian 3 ayat 15 itu kan, aku mau bikin perhitungan, kira-kira begitu ya. Yang Hmm. intinya sebenarnya aku mau balik lagi untuk Adam dan Hawa itu berkomunikasi lagi sebagaimana sebelumnya di Taman Eden gitu kan. Ya meskipun nanti sejarahnya panjang ya, sejarah Ya. keselamatan itu, tapi Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita, umatnya. Kalau kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diraih, kita yang sudah dijangkau, nggak punya kerinduan, saya rasa kita bukan umat yang tahu rencana yang besar dan mulia ini. Gitu. Jadi menurut saya kalau pertanyaannya seberapa penting, sangat penting. Mutlak. Sesuatu yang kita butuhkan bahkan di dalam kehidupan kita. Wah, luar biasa. Pastor, pasti kita semua mengetahui sebuah istilah yang namanya healthy communication. Aku yakin, Mhm, sangat mhm. yakin bahkan bahwa di dalam kehidupan kekristenan atau kerohanian kita sekalipun, kita perlu sekali mempunyai yang namanya healthy communication, terutama dengan Tuhan. Nah, bagaimana Ya. cara kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mempunyai komunikasi yang sehat, atau mungkin apa juga yang mendefinisikan komunikasi yang sehat dengan Tuhan? Ya, mungkin kalau komunikasi yang sehat dengan Tuhan ya, menurut saya kita harus mengawalinya dengan motivasi yang lurus dulu, motivasi Wah. yang benar dulu untuk apa ya, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya rasa kita berkomunikasi dengan Tuhan itu motivasi awalnya bagaimanapun adalah sebuah apa ya, sebuah ungkapan syukur, sebuah ucapan terima kasih karena apa yang Tuhan sudah buat lebih dulu begitu ya. Apa yang Tuhan sudah buat lebih dulu. Sehingga ketika kita mendasari motivasi komunikasi kita dengan itu, saya rasa kedepannya kita akan memiliki komunikasi yang sehat dengan Tuhan. Kalau kita berkomunikasi dengan manusia saja ya, sesama manusia, Yes. lalu kemudian Yes. ada motivasi yang tersembunyi, orang yang kita ajak komunikasi itu pun kan nggak seneng kan. Orang yang, Betul. ini mau berteman karena ada maunya, ini ngontak karena ada sesuatu yang dia butuhkan, ini Iya, deketin karena ya ada udang di balik batu dan sebagainya. Menurut iya, saya komunikasi semacam itu adalah komunikasi yang nggak sehat kan. Nah kita nggak mau membangun itu juga dengan komunikasi dengan Tuhan gitu. Kita baru datang kepada Tuhan kalau butuh gitu kan. Kalau nggak ada kebutuhan, lupa doa, lupa pujian penyembahan, lupa membangun ini. Atau datang kepada Tuhan itu proposal, minta A sampai Z kita iya, ini iya, iya. semua mencecar Tuhan dengan yang saya inginkan, yang saya perlukan, yang saya butuhkan gitu.
Hmm. nggak sehat kalau seperti itu menurut saya sih. Wow, luar biasa. Wow, Pastor, aku Yuk, ingin bertanya, Pastor. Bagi ya. kita mempunyai komunikasi dengan Tuhan, apa sih yang paling penting, Pastor? Intensitasnya atau durasi kita berkomunikasi dengan Tuhan? eh Kalau esensinya adalah hubungan, Hmm. em, maka apa ya, agak agak sulit untuk diukur dengan kuantitas, dengan waktu. Oh, kalau kalau doanya apa namanya 3 jam dalam sehari, Hmm. oh dia Hmm. orang yang lebih dekat dengan Tuhan. Hmm. Mungkin nggak gitu kali ya. Malah jadi apa ya? Jadi mekanis nggak sih kalau kayak gitu? Jadi kayak Iya, mesin gitu. Kalau betul, menurut saya betul. sih apa ya? Natural aja, alamiah aja gitu. Jadi Mhm. kayak hubungan kita dalam keluarga gitu kan nggak bisa di apa ya, nggak bisa dihitung ya. Oh, Benar. anak udah ngobrol sama papahnya 2 jam. Mhm. Mhm. Ini udah melebihi target. Oh, layak untuk dikasih uang saku kan nggak gitu. Enggak, Jadi iya betul. natural aja sih, alamiah aja. Karena itu menurut saya Wow. membangun komunikasi dengan Tuhan itu ya dalam keseharian kita, dalam dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yaitu eh, wujud ibadah kita, wujud komunikasi kita dengan Tuhan, wujud penyembahan kita kepada Tuhan gitu. Karena Wow. bagi saya begini, Daniel, kalau Yes. kita menarik sebuah garis bahwa oh Mhm. ini lagi ibadah, lagi bersekutu dengan Tuhan, lalu kemudian di sisi lain oh ini udah nggak ibadah, oh ini udah nggak berdoa, itu nanti kita jadi apa ya? Jadi membuka kesempatan untuk munafik gitu. Membuka kesempatan untuk oh ini aman, ini bukan wilayahnya Tuhan. Oh ini nggak boleh main-main, ini wilayahnya Tuhan. Jadi akhirnya kehidupan kita itu terbelah kan. Kan mestinya nggak Betul. begitu. Utuh dimanapun kita. Ya waktu kita nggak beribadah ya kita takut akan Tuhan. Waktu kita beribadah kita takut akan Tuhan. Waktu kita lagi bekerja di mana Tuhan memanggil kita, kita memberikan yang terbaik. Waktu kita lagi ada di gereja, kita juga memberikan yang terbaik. Jadi seluruh hidup kita adalah bagian dari komunikasi dengan Tuhan. Karena memang pada dasarnya ya senatural itu, sealamiah itu komunikasi kita dengan Tuhan gitu. Wow. Tadi Pastor sempat mengatakan tentang mengucap syukur sebagai motivasi yang benar untuk datang ke hadapan Tuhan. Lantas bagaimana Mm-mm. jika orang tersebut tidak mempunyai satu hal yang harus disyukuri dalam kehidupannya, terutama ketika di saat-saat masalah pandemi seperti ini, mungkin dia mengalami begitu banyak kesulitan dalam kehidupannya, di PHK Ya. mungkin, atau keluarganya Mm-mm. berantakan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana cara dia untuk mengucap syukur ketika dia tidak melihat satupun hal yang dapat diucapi syukur dalam kehidupannya. Mhm. Eh, saya punya apa ya pemahaman begini. Hmm, Mengucap syukur kan kalau Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal ya. Ya betul. meskipun Yes, pada prakteknya kita harus belajar banyak soal itu. Tapi benar, benar. kita mungkin bisa memulainya dari mengucap syukur berarti sepakat dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Wow. Dari awal dulu ya, kita ya sepakat. Artinya kan belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan kan. Betul. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, kan kita ingat bahwa tujuannya selalu mendatangkan kebaikan kan di akhirnya kan, menurut Roma Benar. Roma 8:28 itu. Nah, kita sepakat dulu saja dengan Tuhan atas apa yang Dia izinkan terjadi di dalam kehidupan saya begitu. Termasuk ketika itu adalah hal-hal yang buruk. Kalau kita sepakati dulu, eh, eh, Tuhan tolong saya untuk bisa mengerti, memahami rencanamu dalam situasi seperti ini. Kira-kira begitu ya. Meskipun Yes. ya tadi proses lah ya, nggak akan langsung, kita langsung waktu bangkrut langsung
haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, kan nggak gitu juga kali. Iya, Tapi enggak. ada saat mungkin kita sulit, kita berat, tapi ada titik di mana ya, ya nggak apa-apa Tuhan. Ini sesuatu yang saya harus berlatih untuk bisa menerima, berlapang dada, menjalani ini. Itu kan mulai ada sebuah proses kesepakatan ya, karena saya tahu, meskipun belum saya lihat dengan mata kepala saya, tapi nanti akhirnya untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Gitu. Luar biasa. Pastor, mungkin aku ingin bertanya, Pastor, secara kehidupan pribadi Pastor, apa yang Pastor alami di tahun 2020 yang dari awal tahunnya mungkin tidak ada masalah yang gimana terlalu merubah kehidupan sampai tiba-tiba muncul satu masalah pandemi yang betul-betul merubah kehidupan. Yang tadinya mungkin Pastor juga mengajar, mungkin tadinya secara onsite tiba-tiba menjadi online Ya. seperti itu dan lain sebagainya. Apa yang Pastor alami atau adakah pelajaran khusus yang bisa Pastor bagikan dari pengalaman Pastor di tahun lalu, Pastor? Ya, pandemi ini mengajarkan saya untuk banyak merenung ya, memikirkan sesuatu, memikirkan kehidupan. Tapi satu hal yang saya alami ya secara pribadi yang saya dapatkan adalah bagaimana hubungan dengan keluarga itu menjadi sesuatu yang lebih intens, jadi sesuatu yang lebih dalam. Hal yang sebelumnya mungkin sukar didapatkan. Waktu dengan istri, waktu dengan anak, mesbah doa yang harus saya akui dengan jujur, bolong-bolong, karena kesibukan masing-masing ya, pulang malam dan sebagainya, anak-anak udah tidur dan seterusnya. Tapi ini kayak apa ya, bagi saya pribadi, Tuhan itu sedang membongkar mesbah saya, sedang mereparasi mesbah saya supaya jadi lebih baik lagi gitu. Sebelumnya mungkin udah mau roboh tuh, udah mau runtuh gitu. Tapi karena pandemi ini yang terjadi sepanjang 2020 yang lalu itu mesbah itu diperbaiki. Mesbah itu bisa dipertahankan supaya nggak roboh gitu. Saya nggak tahu kalau itu nggak terjadi, mungkin saya masih tetap menjadi orang yang berjarak dengan keluarga, tapi saya mendapatkan hubungan yang lebih dalam, lebih akrab, lebih apa ya, ya lebih mengenal dalam satu dengan yang lain di dalam keluarga. Wow, luar biasa. Pastor, mungkin ini pertanyaan terakhir dan mungkin tidak ada hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sesuai topik atau yang sebelumnya, tapi ini banyak sekali Oke. menjadi perbincangan, terutama di anak-anak kalangan anak-anak Tuhan ya, karena sudah menjadi Ya, heboh sampai kemana-mana dan aku mempertanyakan ini karena aku tahu Pastor juga telah belajar teologi ya, bahkan sampai S2. Karena itu aku ingin bertanya tentang hal ini. Pastor, banyak dari kita mendengar tentang ramalan-ramalan yang akan datang di tahun 2021 ini, Pastor. Dan ada yang bilang kalau ya ramalan itu benar, ada yang bilang salah dan lain sebagainya, Pastor. Dan kemudian menjadi satu polemik bagi anak-anak Tuhan karena ada sebagian anak-anak Tuhan yang ikut mempercayai dengan apa yang dikatakan oleh ramalan-ramalan tersebut tentang apa yang akan terjadi di tahun ini, Pastor. Apa yang ingin Pastor katakan kepada orang anak-anak Tuhan yang mungkin masih mempercayai ramalan-ramalan seperti itu pada tahun ini, terutama dari yang baru-baru ini trending seperti itu, Pastor? ya. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh gembala saya, Pak Rubin, Yes. bahwa hidup Kristen kita itu tidak didasarkan pada penjelasan-penjelasan, Hmm. tapi didasarkan pada janji Tuhan. Amin. Yes. Wow. Jadi ada banyak apa ya, ramalan, prediksi, Ya. lalu kemudian apa namanya, lubuatan-lubuatan begitu ya,
yang dijelaskan dengan sangat rinci, dengan sangat detail ini dan sebagainya. Tapi hidup kita adalah hidup yang berdasarkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi seharusnya kita tidak mendasarkan apa yang kita jalani itu dari hal-hal semacam itulah. Karena yang namanya ramalan, yang namanya prediksi adalah sesuatu yang bisa salah, meleset, karena itu bukan berasal dari janji Tuhan. Kalau hidup kita landaskan kepada janji Tuhan yang ya dan amin, ya kita lebih lebih settle, hidup kita lebih nggak mudah diombang-ambingkan oleh hal-hal semacam itu tadi. Wow, luar biasa. Pastor, atas nama semua yang nonton pada malam hari ini dan atas nama diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan Pastor, untuk segala sharing-sharing yang telah Pastor sampaikan. Mungkin sebelum aku menutup live ini, aku meminta tolong Pastor untuk berdoa bagi kita semua untuk mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, mempunyai komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tapi sebelum itu izinkan aku untuk sedikit merangkum Pastor pembicaraan kita. Mungkin kalau ada yang terlewat jadi bisa mendapatkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dari seluruh pembicaraan kita tadi ada 3 poin yang aku ambil dan aku yakin dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jika engkau mungkin seorang anak muda dan engkau bingung mengenai apa yang akan engkau lakukan di kemudian hari, apa jurusan akan engkau ambil, apa yang menjadi cita-citamu, jika mungkin engkau bingung seperti itu, carilah Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada tujuan bagi engkau yang telah dipersiapkannya. Tuhan selalu mempersiapkan tujuan bagi setiap orang dan rancangan bagi setiap orang yang tentunya berbeda-beda. Jadi jika engkau tidak tahu pada saat hari ini apa yang akan engkau lakukan besok, apa yang akan engkau lakukan mungkin ketika engkau lulus sekolah dan engkau harus mengambil jurusan apa di kuliahmu, tanya kepada Tuhan, karena dia mempunyai jawaban yang terbaik dan jawaban dia sudah menjadi jawaban yang tepat dan yang terbaik bagi kehidupanmu. Mungkin jika engkau adalah orang yang bekerja sekalipun, tanya kepada Tuhan, kemanakah bisnis ini harus engkau bawa besok? Apa yang harus engkau lakukan ke depannya? Karena hanya Tuhanlah satu map atau satu guider yang dapat membawa engkau melewati segala macam pencobaan. Mungkin engkau harus tetap melewatinya, tapi dia akan menunjukkan kepadamu, dia akan memberikan kepadamu jalan-jalan yang tepat sehingga engkau dapat melewatinya bersama dengan dia. Percayalah, berjalan bersama Tuhan lebih enak daripada berjalan seorang diri. Dan yang kedua adalah milikilah motivasi yang baik jika engkau ingin berkomunikasi dengan Tuhan, jika engkau ingin hubunganmu sehat dengan Tuhan. Jangan cari Tuhan dengan membawa sebuah listmu seperti engkau ingin berbelanja. Ingat, Tuhan bukanlah sebuah jin yang dapat mengabulkan permintaanmu lalu kemudian menghilang begitu saja, tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti dan mengetahui kebutuhan yang kita perlukan, dan dia tahu apa yang pas untuk kita di waktu yang tepat bagi kehidupan kita. Jadi ketika kita datang ke Tuhan, pastikan kita datang dengan ucapan syukur. Kemudian izinkanlah dia untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan lebih baik daripada percaya kepada orang-orang yang hanya berkata-kata dengan pengetahuan mereka sendiri. Karena sesungguhnya semua yang dikatakan oleh para peramal dan lain sebagainya telah dikatakan terlebih dahulu oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu rajinlah untuk membaca Alkitabmu, karena di dalam Alkitabmu itu terkandung janji Tuhan dan terkandung kemenangan dan kehidupan kekal selama-lamanya. Pastor Joko, bisa tolong memimpin kami dalam doa, Pastor? Oke, mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur Bapak Surgawi untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk perbincangan dengan Daniel. Kau yang akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan untuk pelayanan dan juga masa depannya, rencana-rencana yang dia ingin kerjakan. Biarlah semuanya dilakukan untuk kerajaan-Mu, dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk setiap pribadi juga yang sudah join bersama-sama dengan kami dalam perbincangan ini. Kau yang memberkati mereka semua, Kau yang juga memberikan kepada mereka jawaban-jawaban doa, Kau yang memberikan kepada mereka kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Bila mereka sedang berada di dalam pergumulan, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kepada setiap kami untuk
senantiasa membangun komunikasi pribadi dengan Tuhan, makin hari makin dekat, makin hari makin dalam, karena Engkau adalah Bapa bagi kami, karena Engkau adalah gembala bagi kami, karena Engkau adalah pribadi yang menuntun kami ke jalan yang luar biasa, ke rencanamu yang indah di dalam kehidupan kami, dan Engkau menjadikan setiap kami alatmu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas setiap kami, berkat Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Kami terima berkat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pastor untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati Pastor, pekerjaan Sama-sama, Pastor Daniel. berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan banyak berkati Pastor. Daniel juga. Tuhan God berkati bless you. Pastor. God bless you Pastor. Untuk semua yang telah hadir pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Saya akan kembali lagi next week di jam yang sama, jam 7 sore. So, jangan lewatkan Sunday Live Talk Show. Stay safe, stay healthy. Good night. God bless you all. Bye-bye.